Halo Sobat Gajah, selamat datang di episode kedua Cegah Cerita Gajah, UI Biovesten, bersama Melangkah Lindungi Sang Gajah. Bersama saya, Cinantina Diva, di episode kali ini kita akan mendengar cerita mengenai kehidupan dan konservasi gajah, khususnya di Sumatera, bersama salah satu sahabat ahli gajah kita, yaitu Ibu Julita. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita simak yuk ceritanya. Ibu Julita, selamat pagi. Pagi. Saya Cinantina Diva sebagai MC di episode Cegah kedua UI Biovesten pada hari ini. Nah, Ibu, sekali lagi terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di episode kedua Cegah UI Biovesten bersama Melangkah Lindungi Sang Gajah. Nah, Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Gimana nih? Sinantia ya? Sehat? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Nah, kira-kira di masa pandemi seperti ini, apakah Ibu memiliki kesibukan baru untuk mengisi waktu, Bu? Sejauh ini pasti ada perubahan ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita upayakan. Kita juga mengupayakan untuk adaptasi, mengikuti perkembangan yang ada. Baik, Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman sahabat gajah yang belum tahu, Ibu Julita merupakan bagian dari BKSDA, yaitu Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam yang berlokasi di Sumatera Selatan. Nah, Ibu Julita, mungkin bisa tolong dikasih tahu untuk teman-teman sahabat gajah yang masih belum tahu, apa sih itu BKSDA? BKSDA ini kalau secara secara ininya ya, kepanjangannya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Ya, untuk hal ini saya di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi BKSDA itu tidak hanya ada di Sumsel ya, tapi ada di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kaitannya dengan BKSDA adalah bagaimana kami mendapat mandat amanah untuk mengelola sejumlah kawasan konservasi, termasuk baik itu secara in situ maupun ex situ untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayatinya. Saya memiliki sedikit rasa penasaran nih, Bu. Dan mungkin teman-teman sahabat gajah yang menonton juga memiliki rasa penasaran yang sama dengan saya. Bagaimana sih keadaan hutan di Sumatera Selatan yang merupakan tempat tinggal gajah Sumatera? Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami deforestasi hutan secara tinggi, secara besar. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap habitat dari gajah, khususnya yang berada di Sumatera Selatan? Oke, coba ya kita saling ini ya bercerita tentang kondisi hutan ada di Sumatera, terutama juga yang menjadi habitat gajah Sumatera saat ini. Jadi Iya, Bu. kalau kita berbicara ideal ya, idealnya bahwa hutan yang menjadi habitat gajah tinggal, dia memiliki beberapa hal faktor yang membuat dia mampu tinggal di habitat tersebut. Ada 3 hal, adanya ketersediaan makanan, tempat berlindung, dan berkembang biak. Kemudian ada beberapa karakteristik yang disukai oleh gajah, seperti hutan sekunder, ada lahan rumputan, kemudian semak belukar, dekat dengan air, adalah beberapa tipe habitat yang disukai oleh gajah. Dengan kondisi habitat tersebut, ada hubungannya nggak dengan kondisi populasi gajah saat ini? Tentunya teman-teman juga sudah ini ya, mengikuti perkembangannya dari tahun ke tahun, bahwa terjadi penurunan populasi gajah yang saat ini bisa dikatakan ya habitatnya sudah mulai berkurang. Ada beberapa hal juga yang menyebabkan bahwa habitatnya sudah berkurang. Terlihat dari adanya ruang atau habitat yang hilang, artinya tidak lagi berfungsi sebagai habitat gajah yang dulunya mungkin gajah tinggal di situ. Kemudian juga ada nih terfragmentasi ruang jelajahnya, terbagi-bagi atas beberapa ruang jelajah yang dulunya mungkin skupnya besar, cuma sekarang terfragmentasi. Kemudian yang ketiga juga adanya menurunnya kualitas habitat. Jadi adik-adik atau kawan-kawan ini ya bisa mengetahui juga bahwa berita-berita tentang adanya kebakaran hutan, kemudian adanya perusakan kawasan itu sangat berpengaruh dengan menurunnya kualitas habitat gajah. Nah, itulah saat ini bagaimana kondisi gajah Sumatera kita dan habitatnya.
Baik, artinya bisa dibilang dan disimpulkan bahwa habitat gajah pada saat ini itu sangat memprihatinkan ya, Bu? Bisa dikatakan seperti itu. Baik. Nah, selain dari habitat gajah sendiri, kita juga mendengar banyak berita-berita negatif mengenai gajah, seperti ditemukannya jerat-jerat pemburu yang dikhususkan untuk gajah dan juga penemuan gajah tanpa kepala dan juga sampai BKSDH harus turun tangan langsung menggiring gajah keluar dari kebun warga. Nah, seberapa seringkah kasus-kasus tersebut terjadi dan bagaimana sih respon BKSDA dalam menangani kasus-kasus tersebut, Bu? Jadi dengan munculnya sejumlah pemberitaan tadi, itu juga termasuk menjadi penanda bahwa kondisi gajah Sumatera ini sudah sangat kritis. Adanya perburuan tadi, kemudian jerat ya, kemudian juga ada konflik, itu dapat menjadi penyebab langsung kematian gajah. Bahkan pada konflik, tidak hanya menimbulkan kematian pada gajah, tetapi juga dapat merenggut korban jiwa manusia. Jadi kalau tadi bagaimana BKSDA merespon hal tersebut, memang harus ya, kita harus segera mengupayakan tindakan supaya konservasi. Tapi dalam hal ini BKSDA juga bersama dengan semua pihak dan semua kepentingan. Jadi tidak BKSDA sendiri. Ada beberapa yang perlu kita lakukan, dari mulai dari perlindungan kawasannya, penegakan hukum, bagaimana kita bisa merespon cepat dengan adanya kejadian pemberitaan yang tadi disampaikan Sinantia, kemudian mitigasi dan adaptasi konflik. Pembersihan ancaman, tadi dengan adanya jerat, berarti kan kita juga harus segera mengupayakan pembersihan lokasi-lokasi ancaman tersebut. Salah satu contohnya ketika kita melakukan penanganan di Kabupaten Lahar. Jadi ada cerita tentang gajah liar masuk ke perkebunan dan pemukiman masyarakat. Nah, di sini salah satu tindakan tadi dalam hal respon cepat adalah kami bersama dengan semua pihak dan pemangku kepentingan melalui tim Satgas, ada tim Satgas penanggulangan konflik manusia dengan satwa, kita mengupayakan untuk perlindungan masyarakat setempat tersebut tanpa mengesampingkan perlindungan gajah liar tersebut. Jadi keduanya harus kita lindungi sama-sama, baik itu dari sisi satwa gajah maupun manusia yang terdampak atas kejadian tersebut. Nah, disitulah kita berperan bersama-sama dan alhamdulillah juga masyarakat memberikan respon yang sangat positif. Jadi itu yang sudah yang sedang kami upayakan saat itu. Kalau boleh tahu, apakah karena seperti yang tadi Ibu bilang, deforestasi hutan dan semakin sedikitnya vegetasi yang menjadi sumber utama makanan dari gajah, menjadikan mereka, gajah-gajah tersebut mulai pindah dan memasuki wilayah warga, wilayah perkampungan warga, Bu? Itu sangat memungkinkan ya, karena tadi ketika mereka tidak menemukan ketiga faktor tadi dari makanan, tempat berlindung dan berkembang biak, maka dia juga akan memperluas wilayah jelajahnya dan berpotensi menjangkau hingga perkebunan dan pemukiman masyarakat setempat. Kalau boleh tahu dari data yang dimiliki oleh BKSDA, apakah lebih banyak gajah yang tewas di hutan tempat habitat asli mereka seperti karena kurangnya vegetasi atau lebih banyak karena konflik yang terjadi dengan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan mereka? Nah, ini memang yang menariknya seperti ini. Jadi, sebelum kita menjawab tentang lebih banyak yang mana, kita sama-sama pelajari dulu bahwa kelompok gajah itu bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, kelompoknya. Kemudian itu tadi dia mengikuti kebutuhannya. Tadi itu dia akan ketika semakin sulit mendapatkan hal tersebut, dia akan memperluas. Kemudian jika dia jadi ketika kaitannya adalah dengan pemenuhan kebutuhan tadi, sebenarnya kita tidak dapat mengkomparasikan status fungsi hutan dengan jumlah kematian. Karena di sini kematian gajah lebih dipengaruhi karena misalnya mati secara alami, baik itu usia atau penyakit, hingga menjadi korban konflik atau bahkan diburu yang tidak hanya terbatas pada fungsi hutan tertentu. Jadi perburuan pun tidak hanya sekedar di luar kawasan hutan, bahkan di dalam pun juga tidak terlepas dari potensi tekanan gangguan lingkungan sekitar.
Kalau misalnya secara presentase, apakah lebih banyak gajah yang tewas akibat seperti yang Ibu bilang karena usia, yang artinya karena seleksi alam, murni karena seleksi alam, atau lebih banyak karena ada tangan-tangan jahil manusia, Bu? Kalau berbicara kata persentase mungkin tidak bisa disampaikan secara angka ya, tapi memang potensi konflik atau perburuan ini memang cukup besar apa ya, berpengaruh terhadap keberlangsungan populasi gajah. Baik. Nah, teman-teman sahabat gajah yang seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Julita, selain dari karena murni dari seleksi alam, gajah juga banyak tewas karena konflik dan juga tangan-tangan jahil dari kita sendiri, manusia. Oh iya Bu, kalau tidak salah, di Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang melindungi tentang perniagaan dan juga perlindungan satwa liar, khususnya gajah yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri, apakah hukum tersebut sudah efektif dalam membantu konservasi dan meningkatkan populasi satwa liar, khususnya gajah yang ada di Sumatera? Ini juga menarik. Jadi terkait dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tentunya beserta dengan sejumlah kebijakan dan turunan kebijakan lainnya yang mendukung teknis penyelenggaraannya. Jadi selain Undang-Undang Nomor 5 juga ada sejumlah kebijakan lain. Seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, kemudian Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 yang itu mendukung terkait dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 5, hingga saat ini artinya ketika itu ditetapkan di tahun 90, sudah 31 berjalan ya, 31 tahun berjalan kebijakan tersebut diterapkan. Dan merefleksi sejumlah perkembangan kondisi faktualnya, juga saat ini tengah dilakukan penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nah, bahkan nih mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa pada Kamis kemarin, tanggal 16 September, Komisi 4 DPR RI juga sudah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional. Jadi tentunya dengan adanya penyusunan RUU ini menjadi harapan kita bersama bahwa perubahan ini nanti dapat mewujudkan konservasi alam sekaligus membangun ketegasan dan keadilan bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi ini juga menjadi upaya kita melakukan perubahan tersebut, merefleksi dari perkembangan yang ada saat ini. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sahabat gajah di rumah, tentu saja kita harus berdoa supaya rancangan undang-undang tersebut dapat ditetapkan, sehingga populasi gajah di Indonesia, khususnya di Sumatera, ataupun populasi gajah yang berada di Kalimantan, mengalami peningkatan, sehingga cucu kita ataupun buyut kita dapat menyaksikan dan melihat hewan endemik Indonesia yang sangat-sangat indahnya. Seperti yang kita ketahui nih, IUCN sudah mengatakan bahwa gajah di Indonesia, khususnya gajah Sumatera, berada dalam status critically endangered atau terancam punah. Nah, adakah program yang telah dilakukan oleh BKSDA ataupun yang ingin BKSDA lakukan supaya populasi gajah itu mengalami peningkatan dan bahkan sampai bisa terlepas dari status tersebut, Bu? Ya, tentunya tidak hanya ingin yang pasti. Dan itu juga menjadi tujuan kita bersama, termasuk bagaimana mengelola tusi BKSDA yang memang itu sudah menjadi tugas kami juga bersama dengan para pihak, termasuk Senantia dan teman-teman juga nih yang akan mendukung kegiatan tersebut. Jadi tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa memang ada sejumlah tindakan yang dibutuhkan dan tengah dilakukan saat ini. Nah, upaya tersebut seperti yang misalnya sudah BKSDA lakukan, yang pertama,
Upaya perlindungan kawasan. Di Sumatera Selatan itu ada Suaka Marga Satwa Padang Sugian dan hutan Suaka Pusat Latihan Gajah kelompok hutan Isau-Isau yang menjadi habitat alami gajah Sumatera. Nah, di situ kita mengupayakan perlindungan dengan patroli bersama melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Dalam hal ini kita katakan mitra polhut. Seperti itu. Kemudian yang keduanya penegakan hukum terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan kawasan. Ini juga pernah kita lakukan di Kabupaten Lahat. Tindakan-tindakan perusakan ini juga akhirnya mendapat sanksi hukum dari petugas hukum di sana. Kemudian juga ketika adanya konflik, di sini juga kami juga harus melakukan pemantauan pergerakan gajah yang ada jika terjadi konflik, dan di sini kita supaya untuk mencegah adanya dampak lanjutan. Kemudian ada lagi beberapanya termasuk mengoptimalkan satgas tadi. Tadi ingat ya di awal kita mendiskusikan tentang adanya tim satgas. Nah itu juga menjadi salah satu langkah mengoptimalkan satgas penanggulangan konflik multi pihak di sini, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Nah kemudian secara in situ ya atau di dalam pengelolaan pusat latihan gajah kita juga menyediakan tenaga medis dan obat-obatan serta antisipasi penanganan kondisi darurat gajah. Jadi apa yang tadi disampaikan di atas itu adalah beberapa upaya yang saat ini tengah dilakukan BKSDA Sumsel. Baik. Nah, teman-teman, keren sekali kan program-program yang dilakukan oleh BKSDA untuk melakukan konservasi gajah di Indonesia, khususnya gajah Sumatera. Alhamdulillahnya, selama masa pandemi ini, BKSDA masih dapat melakukan program konservasi di Sumatera untuk melindungi gajah yang bertempat tinggal di Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, tentu saja bukan hanya BKSDA yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan konservasi gajah di Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, Ibu Julita, mungkin apakah ada hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya buat mereka yang bahkan tidak bertempat tinggal dekat dengan gajah dan tidak sering berhubungan dengan gajah untuk melakukan dan membantu upaya konservasi gajah di Indonesia? Sangat bisa. Artinya masyarakat umum ini sangat bisa berpartisipasi. Konservasi gajah jelas tidak dapat kita lakukan sendiri. Dukungan, partisipasi aktif, multi pihak itu sangat krusial. Jadi memang justru bukan sangat bisa, malah ini sangat penting. Termasuk masyarakat untuk menjaga kelestariannya dari ancaman kepunahan. Jadi secara implementasinya seperti yang pertama, yang jelas kita semuanya harus berkomitmen untuk bekerja sama melestarikan populasi gajah. Kemudian yang kedua, dengan kita berkomitmen artinya kita sadar untuk tidak melakukan kegiatan yang mengancam gajah, kelestarian gajah seperti tadi, tidak memasang jerat, kemudian tidak melakukan perburuan atau bahkan gajah tuh mungkin terkenal dengan gading ya. Nah, tidak sama sekali kita itu ada keinginan untuk memiliki salah satu bagian dari gajah tersebut. Nah, kemudian bagi lokasi yang jauh-jauh nih nggak bisa langsung ketemu gajah, tentunya bisa membantu kita dalam upaya penyadartahuan melalui edukasi, kampanye. Jadi masyarakat di sini tidak hanya yang berbatasan dengan berdekatan dengan gajah, namun juga secara luas dapat berpartisipasi. Baik, Ibu. Nah, kalau dari BKSDA sendiri, apakah ada program yang disediakan untuk memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat mengenai konservasi gajah? Jadi yang pertama di sini ada pendidikan konservasi melalui institusi pendidikan. Jadi juga sebenarnya kita juga dengan akademisi juga sudah cukup banyak bekerja sama. Tidak hanya dari sisi pendidikan, tapi juga ada penelitian, pengembangan berkaitan dengan upaya konservasi gajah. Jadi secara tidak langsung kan itu juga sudah menjadi kontribusi ya. Selain berkontribusi, mereka yang melaksanakan juga otomatis teredukasi. Mereka mengetahui tentang hal-hal yang ingin dikaji berkaitan dengan konservasi gajah.
Kemudian nih, kalau tidak dari sisi sisi tadi, ya bisa juga dengan berkunjung ke pusat latihan gajah. Namun di sini juga tetap berpedoman pada mekanisme perizinan memasuki kawasan konservasi. Banyak rekan-rekan seperti Sinantia ya di Sumsel, dari beberapa institusi mereka melakukan kegiatan magang, kemudian praktek lapangan di BKSDA Sumsel. Karena dari 2 dari 11 kawasan konservasi yang kita kelola, jadi kita ada 11 nih, 11 kawasan, 8 di Sumsel dan 3 di Bangka Belitung ya. Nah, 2 yang ada di Sumsel ini yaitu tadi Padang Sugian dan PLG Isau-Isau tadi, HSA PLG, terdapat pusat latihan gajah. Nah, di situ ada pusat latihan gajah yang di situ kita memiliki fungsi untuk pengelolaan intensif populasi gajah jinak. Jadi di situ gajah jinak juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi, misalnya membantu dalam penanganan konflik, kemudian dalam penyelamatan satwa, patroli, bahkan mendukung pengendalian kebakaran hutan. Nah, jadi dengan kunjungan dari masyarakat tadi ketika ke sana juga teredukasi dari sisi aktivitas gajah tersebut. Kalau boleh saya tahu, gimana sih antusiasme masyarakat dan juga mahasiswa seperti saya dalam mengikuti kegiatan program tersebut? Karena jujur saya mendengarkan cerita ibu aja udah kayak, aduh pengen gitu. Ya sebenarnya kemarin nggak cuma dari biologi aja ya, bahkan dari Surabaya. Dari Surabaya, kelompok mahasiswa kedokteran hewan, memiliki minat untuk belajar sampai ke Sumsel. Gitu. Jadi biologi pun juga karena di Sumsel ini justru malah tidak ada kehutanan ya. Ada ada swasta kehutanan dan lainnya biologi ya. Itu juga banyak mahasiswa yang semakin tahun animo mereka meningkat. Jadi mereka lebih banyak minat dari sisi itu tadi, kerja praktek, magang, bahkan berlanjut sampai ke penelitian. Nah, itu yang bisa menarik minat nih dari Sinanti dan kawan-kawan. Iya, alhamdulillah. Artinya alhamdulillah sekali ya Bu, Ya. masyarakat dan juga mahasiswa seperti saya memiliki minat untuk meningkatkan konservasi gajah di Indonesia. Nah, Ibu, untuk menutup acara kita pada kali ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk kami, para mahasiswa dan juga masyarakat umum yang mungkin menonton episode kedua Cegah pada hari ini untuk lebih peduli lagi dan ikut membantu terhadap konservasi gajah di Indonesia? Kami berterima kasih dan mengapresiasi Sinantia ya dan rekan-rekannya, adik-adik mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Nah, jadi kegiatan ini pun itu juga sudah merupakan bagian dari upaya konservasi gajah di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi dan media sosial, maka semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, tak terkecuali di bidang konservasi. Nah, adik-adik di sini dapat turut serta mensosialisasikan pentingnya konservasi gajah, sehingga masyarakat semakin tahu pentingnya ikut andil, sehingga kelestarian juga dapat terjaga dengan baik. Jadi semangat jadi influencer nih, influencer konservasi melalui ketersediaan teknologi tadi. Baik, terima kasih untuk para sahabat gajah yang telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Julita di episode kedua Cegah kali ini. Semoga dari cerita-cerita tersebut kalian sebagai sahabat gajah dapat mengenal lebih dalam mengenai kehidupan gajah dan tentunya semakin bersemangat untuk membantu upaya konservasi gajah di Indonesia. Sampai jumpa di episode Cegah berikutnya. UI Biofesten bersama melangkah lindungi sang gajah.